Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai standarisasi jaringan komputer pada mata kuliah jaringan komputer. Apa itu standarisasi jaringan komputer? Standarisasi jaringan merupakan sebuah aturan atau ketentuan yang diharuskan untuk dipatuhi oleh setiap brand. Standarisasi ini bisa disebut juga aturan main untuk jaringan komputer. Contoh seperti saat kita membuat kabelan, crimping UTP dalam proses pembuatan kabel ada dua standarisasi, yaitu TIA EIA 568A, TIA EIA 568B. Standarisasi ini harus kita ikuti untuk membuat sebuah kabelan, karena jika tidak sesuai dengan standarisasi yang ada, maka kabelan sudah pasti tidak bisa digunakan. TCP/IP. TCP/IP adalah singkatan dari Transmission Control Protocol atau Internet Protocol dan merupakan rangkaian protokol komunikasi yang digunakan untuk menghubungkan perangkat jaringan di internet. TCP/IP digunakan sebagai protokol komunikasi dalam jaringan komputer pribadi, internet, atau extranet. Kelebihan TCP/IP: 1. Membantu membangun koneksi antara berbagai jenis komputer. 2. Bekerja secara independen dari OS. 3. Mendukung banyaknya routing protokol. 4. Menggunakan arsitektur klien server yang sangat terukur. 5. Dapat dioperasikan secara mandiri. 6. Ringan dan tidak membebani jaringan atau komputer. Pengurangan TCP/IP: 1. Rumit untuk diatur dan dikelola. 2. Lapisan transport tidak menjamin pengiriman paket. 3. Tidak mudah untuk mengganti protokol di TCP/IP. 4. Tidak secara jelas memisahkan konsep layanan antarmuka dan protokol, sehingga tidak cocok untuk menggambarkan teknologi baru di jaringan baru. 5. Sangat rentan terhadap synchronization attack, yang merupakan jenis DDoS di mana pelakunya menggunakan TCP/IP. Perbedaan TCP/IP dengan OSI. TCP/IP dan OSI model adalah protokol jaringan komunikasi yang paling banyak digunakan. Perbedaan utamanya adalah OSI merupakan model konseptual yang tidak praktis digunakan untuk komunikasi. OSI mendefinisikan sebagaimana aplikasi dapat berkomunikasi melalui jaringan. Sebaliknya, TCP/IP banyak digunakan untuk membangun hubungan dan interaksi jaringan. Protokol TCP/IP menetapkan standar di mana internet dibuat, sedangkan model OSI memberikan pedoman tentang bagaimana komunikasi harus dilakukan. Oleh karena itu, TCP/IP adalah model yang lebih praktis. Model TCP/IP dan OSI memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaan utama dalam mereka cara dibangun karena keduanya menggunakan layer, di mana TCP/IP hanya terdiri dari 5 layer, sedangkan model OSI terdiri dari 7 layer. Model OSI dan TCP/IP. Di sini model OSI itu ada 7 layer, yaitu Physical Data Link, Network, Transport, Session, Presentation, dan Application. Sedangkan pada model TCP/IP itu ada 4 layer, Network Access, Internet, Transport, dan juga Application. Ada banyak perbedaan antara OSI layer dan TCP layer, karena OSI layer dan TCP layer didesain berbeda meskipun pada dasarnya kegunaannya sama. OSI layer mempunyai 7 layer, TCP hanya mempunyai 4 layer, yang mana mempunyai kegunaan yang berbeda-beda pada setiap layernya. TCP layer ini merupakan protokol yang spesifik atau bersifat khusus, sedangkan OSI layer merupakan protokol yang bersifat independen atau bersifat mandiri. Pada layer paling atas yang digunakan oleh OSI layer adalah application layer, transport layer, dan session layer yang digabung menjadi satu layer, sedangkan TCP layer di bagian atas hanya menggunakan satu layer, yaitu application layer. Semua standar yang digunakan pada jaringan lapisan TCP dapat diperoleh secara gratis di berbagai situs internet. Sedangkan untuk OSI layer, untuk mendapatkan standar yang digunakan harus membelinya di situs internet yang menyediakan standar tersebut. Perkembangan OSI layer dibilang lambat karena memiliki layer yang cukup banyak. Berbeda dengan TCP layer yang berkembang dengan baik karena hanya memiliki beberapa layer, yaitu 4 layer. Mungkin kedepannya TCP akan menjadi standar global jaringan komputer, berbeda dengan OSI yang terancam tertinggal karena perkembangannya sedikit lambat. OSI layer, ia mengembangkan modelnya berdasarkan teori yang dimilikinya, dan pada TCP layer, ia mengembangkan modelnya setelah melalui langkah-langkah dan mengimplementasikannya. TCP layer mengembangkan presentation layer, dengan session layer menjadi satu application layer. TCP dirancang lebih sederhana dibandingkan OSI layer yang memiliki 7 layer. TCP layer dirancang lebih andal karena protokolnya dan tidak ada jaringan dibangun oleh protokol OSI. Berikut ini adalah gambar TCP/IP original dan TCP/IP update, yang mana TCP/IP original itu ada 4 layer, sedangkan TCP/IP update itu ada 5 layer. Berikut ini adalah gambar dari layar OSI dan juga layar TCP/IP model. Fungsi yang ada pada OSI layar 1 yaitu mengirimkan data melalui media transmisi, layar 2 yaitu menambah MAC address pada paket, layar 3 yaitu menambah alamat jaringan pada paket, layar 4 yaitu mengatur flow control acknowledgement dan mengirim data ulang jika diperlukan. Pada layar 5 yaitu membentuk koneksi kemudian memutuskan ketika seluruh data telah terkirim. Pada layar ke-6 yaitu memformat data sehingga dapat dikenali di penerima. Pada layar ke-7 yaitu menunjang aplikasi untuk berkomunikasi melalui jaringan.
Protokol yang bekerja di OSI layer pada bagian application layer. Ada HTTP, Hypertext Transfer Protocol, ada VTP, File Transfer Protocol, ada NFS, Network File System, DNS, Domain Name System, OIP, Post Office Protocol, ada MIME, Multi-Port Internet Mail Extension, SMB, Service Message Block, NNTP, Network New Transfer Protocol, DHCP, Dynamic Configuration Protocol. Protokol yang bekerja di OSI pada bagian presentation layer, Telnet, SMTP, Simple Mail Transfer Protocol, SNMP, Simple Network Management Protocol. Protokol yang bekerja pada OSI layer pada session layer, NetBIOS, NetBIO, NetBIOS Extended User Interface, ADSP, AppleTech Data Stream Protocol, PIP, Printed Access Protocol, SPDU, Session Protocol Data Unit. Protokol yang bekerja di OSI Transport Layer, ada TCP, Transmission Control Protocol, dan UDP, User Datagram Protocol. Protokol yang bekerja di OSI Layer, ada pada bagian network layer, ada IP, Internet Working Protocol, ada AIRP, Address Resolution Protocol, ada RIRP, Reserved Address Resolution Protocol, ada IGMP, Internet Control Message Protocol, IGMP, Internet Group Message Protocol. Protokol yang bekerja di OSI pada bagian data link layer yaitu ada PPP, Point-to-Point Protocol, SLIP, Serial Line Internet Protocol. Protokol yang bekerja di OSI pada bagian cycle layer yaitu tidak mempunyai protokol yang spesifik pada layer ini karena pada bagian ini hanya mengirimkan bit-bit data saja. Perbedaan TCP/IP. Berikut ini adalah gambar dari perbedaan TCP/IP dan UDP. Ini adalah lebih jelasnya, pada TCP itu apabila ada barang yang jatuh maka akan meminta kembali. Berbeda dengan UDP, kalau ada barang yang jatuh dibiarkan saja. Will now port range 0 sampai 1023 merupakan port standar dan port umum yang digunakan atau ditetapkan oleh IANA Internet Access Number Authority yang dapat diakses oleh account atau root number. Will know port ini adalah gambar port number dan aplikasinya yang mana port number 20 itu aplikasinya itu FTP data. Kemudian registered port yaitu range 1024 sampai 4049-191 dapat diakses oleh program aplikasi yang digunakan oleh users account biasa. Pada port number 1025 itu aplikasinya itu NFS atau AAS atau terdata. Macam-macam standarisasi jaringan. ISO merupakan International Organization for Standardization yaitu sebuah organisasi internasional yang bertugas untuk menetapkan standar atau ketentuan yang berada di bidang industrial dan komersial seluruh dunia. Standar yang ditentukan oleh ISO sudah banyak kali. Yang sudah kita ketahui saat ini adalah standar film, fotografi, ukuran kartu telepon, kartu bank, dan standarisasi perkabelan. Standarisasi yang ISO buat pada bidang IT dan dunia komputer adalah ISO IEC 27001. ISO 27001 merupakan standarisasi sistem manajemen keamanan informasi dan information security management system. Kebanyakan standarisasi ini diterapkan oleh perusahaan-perusahaan di bidang IT. Ada TIA, Telecommunication Industry Association, merupakan organisasi yang bekerjasama dengan Electronic Industry Association (EIA). Mereka bekerjasama di bidang industri perkabelan. TIA dikenal bagus untuk mengembangkan standarisasi pemasangan kabel menggunakan desain dan instalasi pemasangan kabel yang rapi. Karena itu dapat didukung suatu cakupan aplikasi yang luas dan memenuhi kebutuhan kecepatan yang tinggi untuk saat ini dan masa depan. Contoh standarisasi TIA EIA yang sudah kita ketahui yaitu TIA EIA 568A dan TIA EIA 568B. Sebagai anak kecil pastinya kalian sering memetahui standarisasi itu pada saat melakukan claiming kabel. IAAA atau Institute of Electronical dan Electronic Engineer merupakan organisasi internasional yang bertujuan mengembangkan teknologi untuk meningkatkan derajat kemanusiaan. Sebelumnya, IAA memiliki kepanjangan dalam bahasa Indonesia berarti Institut Insinyur Listrik dan Elektronik. Namun kepanjangan itu sudah tak lagi digunakan karena seiring berkembangnya bidang ilmu dan aplikasi yang diperdalam organisasi ini sehingga kata elektronik sudah tak lagi digunakan. IAAA mengembangkan di bidang telekomunikasi, jaringan komputer, kelistrikan, elektrik, dan antariksa. Contoh di bidang jaringan komputer yaitu IEEE 802.3 yang digunakan untuk internet melewati akses LAN, IEEE 802.11 yang digunakan untuk wireless
dengan akses LAN Wi-Fi, IEEE 802.16 digunakan untuk wireless tetapi dengan akses WAN Linux. Itu International Telecommunication Union atau itu merupakan organisasi yang bertujuan untuk mengatasi masalah komunikasi internasional. PBB persyaratkan bangsa-bangsa menugaskan I2R atau International Telecommunication Union Radio Communication Sector untuk mengatur pengguna frekuensi radio secara global. Tujuannya untuk memudahkan hubungan-hubungan perdamaian, kerjasama internasional antara bangsa-bangsa dan pembangunan ekonomi dan sosial dengan menggunakan jasa telekomunikasi. Salah satu telekomunikasi yang dibuat oleh I2R adalah APT, Asian Pacific Telecommunication. Ini merupakan organisasi pemerintah Asia Pasifik yang dibuat oleh I2R. IATF, Internet Engineering Task Force atau IETF, merupakan sebuah organisasi yang merupakan wewenang untuk mengatur dan membuat protokol-protokol standar jaringan internet. IATF juga merupakan organisasi yang membuat protokol TCP/IP, Transmission Control Protocol atau Internet Protocol. Berikut adalah research dari materi-materi yang di atas. Sekian, terima kasih dari presentasi yang saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang kurang jelas atau kurang baik, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.